Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pagi ini saya ingin melanjutkan tema mengenal Allah. Dan nats yang saya pakai pagi ini diambil dari Galatia pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai menghambakan diri lagi kepadanya? Paulus berbicara kepada jemaat di Galatia. Mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi beberapa mereka masih menghambakan diri kepada roh-roh dunia dan menjadi lemah dan menjadi miskin dan menjadi kekurangan. Nah, Paulus berkata kepada mereka, jangan lagi hidup seperti dulu, seperti kamu belum mengenal Allah. Kamu diperhamba oleh apa yang sebetulnya bukan Allah, cuma ilah-ilah. Mereka berpikir itu Allah, tapi sebetulnya itu bukan Allah, cuma ilah-ilah. Anda lihat di sini, ketika Anda tidak mengenal Allah, Anda bisa diperhamba. Dalam kondisi ini, saudaraku, kalau kita tidak mengenal Allah, kita bisa diperhamba oleh kekhawatiran. Kita bisa diperhamba oleh ketakutan. Ketakutan bisa melanda hati kita, sehingga kita begitu takut sampai-sampai akhirnya kita tidak mampu lagi melihat Tuhan. Mata kita menjadi gelap terhadap kebenaran. Itulah pekerjaan iblis, karena iblis tidak ingin kita mengenal Allah. Dia ingin membutakan mata kita sehingga kita tidak mengenal Allah. Mengapa? Ketika Anda mengenal Allah, Anda akan tetap kuat. Anda tidak akan bisa dibodohi. Anda tidak akan bisa diintimidasi. Seorang yang mengenal hukum tidak akan bisa diintimidasi oleh orang yang mengancamnya, karena ada hukum yang melindungi dia. Ketika Anda mengenal Allah, Anda tahu siapa Allah sebenarnya, Anda akan merasa aman, karena Anda tahu bahwa Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Tapi kalau kita tidak mengenal Allah, maka mudah bagi kita diperhamba oleh ketakutan, diperhamba oleh kekhawatiran, diperhamba oleh perasaan-perasaan yang keliru, oleh berita-berita hoax, oleh berita-berita yang sebenarnya menakutkan, padahal mungkin dilebih-lebihkan oleh si pembuat berita. Nah, kita tidak perlu terpengaruh oleh hal itu kalau mata Anda tertuju kepada Tuhan dan Anda mengenal Dia lebih dalam. Mungkin situasinya sulit, tapi karena Anda mengenal Dia, Dia yang bisa mengubah situasi sulit menjadi situasi baik. Dia yang bisa mengubah air menjadi anggur. Dia bisa mengubah situasi Anda yang sulit menjadi situasi yang tidak sulit. Dia yang bisa membuat mukjizat dari apa yang tidak ada menjadi ada. Ketika Anda mengenal Allah, ketakutan tidak akan datang kepada Anda. Roh-roh dunia tidak akan melemahkan Anda. Anda tidak dibuat bodoh karena Anda memiliki pengenalan akan Allah. Indonesia dijajah oleh Belanda ratusan tahun. Mengapa saudara? Karena masyarakat umumnya bodoh. Hanya sebagian kecil penduduk Indonesia yang belajar dan mengerti apa artinya menjadi merdeka, mengerti hak mereka untuk merdeka, mengerti bahwa mereka tidak boleh lagi diperbudak oleh kolonialisme, diperbudak oleh orang-orang yang mengambil untung dari hasil bumi mereka. Mereka punya hasil bumi tapi mendapat uang yang sedikit, sedangkan orang yang tidak memiliki tanah mendapat uang yang lebih banyak. Mengapa itu bisa terjadi? Karena penduduk Indonesia bodoh. Itu yang terjadi juga secara rohani. Ketika Anda bodoh, iblis akan memperhamba diri Anda. Dia akan membuat Anda menjadi orang yang begitu takut kepada Dia,
begitu takut terhadap serangannya, begitu takut terhadap penularan virus ini, karena Anda berpikir dia bisa menjatuhkan Anda. Tunggu dulu saudara, bilur Yesus lebih kuat dari virus corona. Darah Yesus lebih kuat dari virus corona. Anda terlindungi oleh darah Yesus, Anda terlindungi oleh bilur Yesus, dan oleh bilur-bilurnya, kalaupun Anda tertular, Anda akan sembuh. Itu janji firman Tuhan. Karena Yesus sudah mati untuk mengampuni Anda dan menyembuhkan Anda. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan kesembuhan itu sudah terjadi ketika Yesus mati di kayu salib. Dia sudah mendeklarasikan kesembuhan dari sakit penyakit, termasuk dari penularan corona. Jadi jangan mau Anda diperhamba oleh ketakutan, jangan mau Anda diperhamba oleh iblis. Memang saya setuju Anda perlu menjaga diri Anda, ikuti apa yang pemerintah katakan untuk Anda membatasi diri keluar, tinggal di rumah. Tapi jangan Anda menjadi takut oleh karena Tuhan menyertai kita. Dia Immanuel yang menyertai kita selama-lamanya, Dia melindungi kita. Seperti darahnya melindungi orang Israel dari kematian di Mesir, darah Yesus juga melindungi kita dari serangan virus-virus corona ini dan kematian. Untuk Anda bebas dari perbudakan iblis, ketakutan yang dilepaskan oleh iblis, Anda perlu mengenal siapa yang Anda sembah. Yesus Kristus Tuhan yang Anda sembah adalah Allah yang berkuasa. Dia yang disakiti di kayu salib supaya Anda disembuhkan. Dia yang ditolak di kayu salib supaya Anda diterima menjadi anaknya. Dia yang diperlakukan buruk supaya Anda tidak lagi diperlakukan buruk. Dia yang dijadikan miskin supaya Anda menjadi kaya. Saudara, hentikan perbudakan iblis atas hidupmu. Mulailah kenali Allah. Kenalilah Allah bahwa Dia Allah yang baik, Allah yang ingin Anda bebas, Allah yang ingin Anda tidak hidup dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Anda menang terhadap semua tekanan-tekanan iblis dalam situasi ini, karena Anda tahu bahwa Dia bersama dengan Anda, menyertai Anda sampai selama-lamanya. Umat yang mengenal Allahnya akan menjadi tetap kuat dan bertindak. Tuhan memberkati kita. Amin.